Kita sekarang sudah 24 jam ya, jadi tidak hanya masa Lebaran nanti. Biasa pada saat untuk Idul Fitri itu ada 5 titik posko ya yang sudah kita siapkan. Selamat siang, e-people. Beberapa waktu terakhir, isu penonaktifan BPJS Kesehatan segmen penerima bantuan iuran atau PBI mengundang perhatian publik dan juga pemerhati layanan kesehatan. Tak terkecuali di Kota Semarang, dikabarkan bahwa sejumlah 98.545 peserta BPJS Kesehatan segmen PBI nonaktif per 1 Februari 2026. Sementara pemerintah Kota Semarang melalui komitmennya menjaga kualitas akses kesehatan masyarakat, memiliki program Semarang Sehat dan juga Universal Health Coverage atau UHC yang nanti bersama akan kita bahas berkaitan dengan isu nonaktif BPJS di PBI yang berkembang. Kita akan mengulas bersama bagaimana mekanisme, tantangan, solusi, dan juga harapan terkait dengan isu tersebut, baik dari sudut pandang kebijakan dan juga implementasi di tingkat daerah, yang nanti juga sekaligus kita akan menilik bersama bagaimana kesiapan pemerintah Kota Semarang untuk bisa menghadapi Idul Fitri terkait dengan pelayanan kesehatannya. Bersama saya Bening Sasaning Tawang di Opini Spesial Ramadan, dan telah hadir bersama kita, di tengah kita semua ada dua narasumber kita siang hari ini. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Bapak Dr. Muhammad Abdul Hakam, SPPD. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak Bening, Semarang Tawang. Sehat, Bapak? Kabar baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga narasumber kita yang kedua, Kepala Cabang BPJS Kota Semarang, Ibu Dr. Sari Krotul Aini, MMAAK. Selamat siang, Ibu. Siang, kabar baik? Alhamdulillah sehat. Baik, seperti yang tadi telah kami ulas di awal ya Ibu dan Bapak, bahwa isu terkait dengan nonaktif BPJS PBI ini sedang marak diperbincangkan gitu ya. Bahkan masyarakat juga mulai mengulasnya di media sosial. Untuk itu mungkin di kesempatan ini kita bisa berbincang bersama untuk mengetahui sebenarnya apa yang terjadi, apa yang bisa dijelaskan terkait dengan penonaktifan BPJS Kesehatan PBI ini. Mungkin boleh dibantu untuk dijelaskan oleh Ibu Sari terlebih dahulu selaku Kepala Cabang BPJS Kota Semarang. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Bening. Jadi memang ini ada pemutakhiran data yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, dan sebenarnya ini bukan hal yang baru ya. Jadi sudah di beberapa tahun terakhir selalu dilakukan update untuk pembaruan data. Artinya data sekarang itu semuanya DTSEN, data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, data itulah yang dijadikan dasar untuk penerima iuran atau PBIJK, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang bersumber dari APBN. Nah, isu-isu yang sekarang lagi gaduh ini, viral ini, karena adanya surat keputusan Kemensos itu di Januari ya, jadi TMT 1 Februari untuk Kota Semarang ada sebesar 90 ribuan jiwa yang nonaktif karena perbaharuan data tadi. Gitu. Jadi, tapi untuk masyarakat Kota Semarang jangan khawatir karena pembaharuan data ini juga bisa dilakukan reaktivasi. Reaktivasi untuk yang butuh pelayanan kesehatan, nanti dengan surat keterangan butuh pelayanan kesehatan atau surat sakit gitu ya, itu bisa dilakukan reaktivasi melalui Dinsos dan nanti akan secara bertahap ya oleh Kemensos dan BPJS Kesehatan akan mengaktifkan. Dan karena di Semarang juga sudah UHC ya, sudah Universal Health Coverage, artinya kalau terkendala untuk reaktivasi PBJK, kita ada UHC dan bisa langsung aktif. Baik Ibu, terkait tadi dengan pemutakhiran data begitu ya, bahwa sebenarnya beberapa kali juga telah dilakukan update data begitu, dan ini bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan begitu ya Ibu. Lalu bagaimana perbedaan antara BPJS yang kemudian dinonaktifkan sementara dan juga bagi mereka yang tidak lagi menerima BPJS BPI tersebut? Ya, jadi di DTSEN itu kan berdasarkan data dari BPS ya. Jadi semua masyarakat Indonesia itu dikategorikan dalam desil 1 sampai 10. Jadi per 10%. Jadi yang desil paling bawah adalah 10% yang tingkat
sosial ekonominya paling bawah, desil 10 paling atas yang 10% teratas. Nah, yang berhak menerima PBIJK ini adalah desil 1 sampai 5. Desil 1 sampai 5. Nah, jadi yang memang nonaktif ini adalah yang desil 6 sampai 10. Tetapi masyarakat nanti juga lewat Dinsos dan juga lewat operator di desa itu bisa mengajukan untuk reaktivasi apabila memang kemudian dilihat wah ini sebenarnya masuk kategori yang desil 1 sampai 5 bisa diajukan lagi. Jadi perlakuan desil itu supaya lebih tepat sasaran ya. Jadi Kemensos menyatakan bahwa ini karena APBN ini kan harus tepat sasaran. Betul. Sehingga pembaruan data ini pun tidak serta-merta ya, jadi dilakukannya bertahap. Berarti masyarakat yang ingin melakukan reaktivasi bisa menuju kemana Ibu untuk mencari tahu informasi terlebihnya? Kalau untuk tahu masuk atau tidak ke dalam desil berapa itu ada di webnya Kemensos ya. Cek bansos itu diketik aja nanti keluar, masukkan NIK akan keluar. Nah, untuk tahu aktif atau tidaknya sebagai peserta JKN itu juga sangat mudah. Yang pertama bisa lewat aplikasi mobile JKN. Mobile JKN. Ya, aplikasi mobile JKN itu bisa di-download ya. Dan itu kelihatan nanti statusnya kalau warnanya biru itu aktif, kalau warnanya merah tidak aktif. Akan kelihatan tidak aktifnya sebagai peserta apa. Atau bisa juga kalau nggak punya aplikasi mobile JKN atau nggak punya HP, kita bisa mengecek kerabat kita, saudara kita lewat WA. Namanya Pandawa, pelayanan administrasi via WA 0811 8165 165. Itu gampang banget masukkan nomor KTP ya, identitas. Nah, itu kelihatan aktif atau tidak. Nah, kalau memang dipastikan tidak aktifnya karena PBIJK nonaktif, nanti kelihatan tuh PBIJK nonaktif. Nah, proses reaktivasi itu bisa dilakukan melalui Dinas Sosial dengan membawa surat keterangan membutuhkan pelayanan kesehatan. Nanti akan diproses di Dinas Sosial. Baik, jadi ada beberapa kanal begitu ya Ibu yang bisa dimanfaatkan untuk mengecek status terkait dengan BPJS PBI tersebut. Tadi ada di website, lalu juga aplikasi mobile JKN dan juga melalui WhatsApp Pandawa begitu ya. Lalu jika memang ingin mereaktivasi bisa datang ke Dinsos membawa surat keterangan yang tadi dimaksudkan. Baik, tadi sempat disinggung oleh Ibu Sari, Pak Hakam, terkait dengan UHC dan juga program Semarang Sehat begitu ya Pak. Lalu bagaimana pemerintah Kota Semarang ini memastikan semangat sehat di masyarakat Kota Semarang ini tetap terpenuhi di tengah isu yang sedang beredar ini Bapak? Ya, tentunya pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang ada di Kota Semarang ya, memberikan kemudahan bagi masyarakatnya, apalagi yang baru saja tanggal 1 Februari itu dinonaktifkan. Tadi sudah disampaikan sama Bu Dr. Sari bahwa ini kan memang pergantian pergantian pemain kalau saya sebut ya. Yang tadinya dia masuk di 5 desil 5 ke bawah, sekarang mungkin dia sudah naik ke arah 6 ke atas, atau bahkan mungkin sudah di atas 10. Betul. Nah, kenapa seperti ini ya, kan dilihat ya setiap saat, bahkan mungkin data dari BPS, data dari Kementerian Sosial, semuanya itu juga update. Nggak mungkin orang itu jatuh dalam kemiskinan terus, kalau kemudian dia punya pekerjaan. Nah, gayung bersambut kami pemerintah Kota Semarang bareng-bareng dengan BPJS, ada teman-teman dari Dinsos, Dukcapil, kita memadukan data yang 98.000 yang tadi Mbak Bening sampaikan tadi itu kita padankan dengan data sennya Kota Semarang, kemudian kita padukan dengan NIK dari Dukcapil, ya. Kemudian kita sisir mana-mana warga masyarakat yang kondisinya masih nonaktif. Nah, ketika dia sudah posisi seperti ini, kami dari pemerintah Kota Semarang melalui Puskesmas memberikan ini surat keterangan bahwa memang yang bersangkutan itu masih membutuhkan layanan kesehatan.
itu kita kasihkan ke teman-teman Dinsos. Sudah selesai semuanya, Dinsos mengupload lagi dari sekian puluh ribu yang sudah di-upload, kalau tidak salah baru sekitar 2.277 ya, 2277 itu yang telah aktif kembali. Nah, bagaimana kalau tidak masuk di desil 10 misalnya ke bawah, tidak masuk desil 5, tidak masuk desil 6, kita juga pasti akan melihat, Mbak. Pemerintah Kota Semarang pasti akan membantu. Kalau memang kondisinya membutuhkan dan dia sekarang ini membutuhkan layanan kesehatan dan dari sisi ekonomi tidak mampu, pasti kita akan masukkan dalam UHC. APBN punya keterbatasan, APBD juga punya keterbatasan, makanya tetap sesuai dengan ketentuan. Kalau memang itu perlu dibantu oleh APBD, kita bantu. Begitu. Baik, jadi dari DKK sendiri sebenarnya sudah melakukan langkah cepat begitu ya Bapak. Betul. Untuk terkait dengan nonaktif dari BPJS PBI ini. Begitu juga dengan Universal Health Coverage ya Bapak UHC, bahwa memang sangat dioptimalkan oleh pemerintah Kota Semarang kemudian untuk memperhatikan kesejahteraan layanan kesehatan di Kota Semarang ini. Lalu Bapak, apakah masyarakat bisa mengajukan pengaduan atau permohonan bantuan langsung ke DKK jika mengalami kendala kepesertaan BPJS Bapak? Ketika dia ini posisinya sudah di rumah sakit, ya, sakit di rumah sakit, sebetulnya PIC-nya rumah sakit tinggal menghubungi dinas kesehatan. Nah, mereka ini kan sudah diarahkan, bahkan kemarin juga kita Zoom bersama ya, BPJS juga ikut terlibat juga dalam sosialisasi sama kawan-kawan rumah sakit. Ketika pasiennya itu di puskesmas, pasiennya juga bisa tinggal berbicara sama kawan-kawan di puskesmas. Mungkin Kemensos atau Dinas Sosial butuh waktu 3x24 jam untuk bisa mengaktifkan kembali. Ketika misalnya ada trouble ya, 3x24 jam ternyata dari Dinas Sosial atau Kementerian Sosial belum di-approve misalnya, ya pasti nanti kita akan beralih ke UHC. Jadi masyarakat tidak perlu gelisah, tidak perlu takut, asalkan memang sesuai dengan kondisi real di lapangan dan membutuhkan layanan kesehatan, pasti pemerintah Kota Semarang pasti akan bantu hal itu. Berarti memang sudah ada PIC-nya masing-masing ya Bapak di rumah sakit yang kemudian nanti akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Baik, kembali ke Ibu Sari. Ibu, jika ada warga Semarang yang tiba-tiba statusnya itu nonaktif saat hendak berobat dan kemudian membutuhkan bantuan begitu ya, apakah ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pasien tersebut, Ibu? Untuk pasien rawat inap itu sebenarnya untuk yang rawat inap itu diberikan waktu untuk pengurusan administrasi ya, atau mereka bisa melakukan reaktivasi kembali 3x24 jam hari kerja. Jadi kalau hari kerja itu berarti yang hari libur itu tidak dihitung gitu ya. Sebenarnya waktu 3x24 jam hari kerja itu cukup lowong juga sebenarnya buat masyarakat untuk memproses administrasinya untuk reaktivasi. Tapi memang harus dipastikan ya 3x24 jam itu sebelum dia pulang atau sebelum dia keluar dari rumah sakit itu sudah terproses. Nah, seringkali yang terkendala itu biasanya baru ngurusnya di hari terakhir. Karena itu kan perlu proses ya untuk reaktivasi PBJK. Kita juga sudah himbau ke seluruh rumah sakit itu kan ada PIC masing-masing. Jadi kalau ada yang seperti ini jangan ditunda-tunda, langsung proses untuk reaktivasinya. Apakah menjadi PBIJK kembali atau masuk ke UHC, atau ada masyarakat juga yang dia maunya daftar mandiri gitu. Karena kalau yang penerima bantuan iuran ini kan di kelas 3 gitu ya. Jadi untuk rawat inap nggak perlu khawatir karena diberikan waktu yang cukup lowong. Ya. Jadi 3x24 jam kerja begitu ya Ibu, bisa dilayani untuk reaktivasi bagi pasien yang sedang dalam kondisi rawat inap begitu ya Ibu. Baik, terima kasih Bu Sari dan Pak Hakam. Nanti kita akan berbincang lebih jauh lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Opini. Lihat nih, saya lagi cari-cari takjil buat buka puasa nanti. Dan sekarang kita lagi ada di The Pastry Homemade, yang mana dia tuh punya pastry macem-macem yang enak banget. Dan semuanya ini rasanya penasaran kayak gimana? Karena ini udah ada azan, langsung aja kita coba yuk. Nih,
Kita lihat ya isinya, dalamnya seperti apa kejunya. Mantap banget, full kejunya ya. Buat people yang penasaran kayak gimana cerita usahanya dari usaha satu ini, tonton terus di Ini Usahaku. Semarang Sehat. Selama 1 tahun kepemimpinan Agustin Iswar, upaya mewujudkan Semarang Sehat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Percepatan penurunan angka stunting menjadi prioritas utama. Berbagai program digulirkan, mulai dari daycare rumah pelita, WeCare, pemberian tablet tambah darah, hingga bantuan pangan pokok. Penurunan kasus TBC didukung oleh masifnya screening melalui cek kesehatan gratis terus ditingkatkan untuk mewujudkan Semarang Zero TBC di tahun 2028. Akses layanan kesehatan melalui UHC pada 2025 menjangkau lebih dari 228.000 warga. Rumah Inspirasi didirikan di 7 kecamatan, hadir sebagai tempat edukasi, dukungan bagi penyandang disabilitas, serta fasilitas screening kesehatan mental remaja. Komitmen Kota Semarang untuk meningkatkan kualitas lingkungan juga menjadi bagian dari Semarang Sehat. Upaya mewujudkan lingkungan yang lebih bersih, aman, nyaman, dan sehat mengantarkan Kota Semarang meraih penghargaan Kota Sehat Swastisaba kategori Wiwerda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha. Pak, niki kula badhe ngabari. Kula lebaran niki mboten saged wangsul. Amargi tasih wonten tugas saking kantor. Oh iya, gak apa-apa, Li. Sing penting kerja sing temenan, sing ikhlas. Nggih, Pak. Bapak kali Ibu sehat-sehat nggih? Napa to, Neng? Wajahmu kok besengut kaya ngono kuwi. Iki lho Mas, mosok taun iki dhewe ra iso balik kampung meneh mergo ana tugas. Oh iya iya, dhewe iki 3 tahun ora balik kampung ya. Iya. Wes, gak apa-apa. Memang tugasnya awake dhewe melayani masyarakat Kota Semarang. Ayo mangkat. Ayo mangkat. Halo Mas, sisuk aja do prei dhisik ya. Apa meneh mudik, kotane dijogo dhisik. Soale Semarang dadi salah satu kota sing didatangi pemudik teko ibu kota. Oke? Siap, perintah dilaksanakan. Aduh bro, lebaran tahun ini bakal ora mulai meneh. Iya ya, Mas. 10 tahun gak mulai desa iki. Ini persiapan pengamanan mudik lebaran. Apakah kalian siap? Siap!
Baik, e-people masih di Opini Spesial Ramadan dan masih bersama kedua narasumber kita, Bapak Hakam dan juga Ibu Sari di sini. Terkait dengan persiapan layanan kesehatan menjelang Hari Idul Fitri, Bapak dan Ibu. Boleh kita mencari informasi dulu dari Ibu Sari begitu ya terkait dengan BPJS di Kota Semarang. Selama bulan Ramadan hingga cuti Lebaran nanti, Ibu, apakah ada kebijakan khusus begitu dari BPJS Kesehatan terkait dengan pelayanan BPJS? Ya, untuk pelayanan informasi dan pengaduan kita sekarang sudah 24 jam ya. Jadi tidak hanya masa Lebaran nanti, jadi sudah dijalankan selama ini untuk lewat Pandawa tadi, lewat WA tadi untuk informasi dan pengaduan itu 24 jam. Dan untuk pelayanan administrasi itu juga setiap hari, mau hari libur, hari kerja itu dari jam 8 pagi sampai jam 17. Itu untuk layanan administrasi via WA. Jadi sudah karena kita melihat dengan adanya Pandawa ini sudah sangat terakomodir ya kebutuhan peserta. Juga nanti ada beberapa titik posko ya, posko BPJS Kesehatan itu di beberapa rest area ya. Kalau yang di daerah sini tuh daerah Ungaran dan Sragen ya untuk di Jawa Tengah. Juga nanti untuk kita tentu ada menjalankan piket ya selama cuti Lebaran, termasuk untuk petugas BPJS Kesehatan yang bertugas di rumah sakit atau namanya BPJS 1, BPJS Siap Membantu. Mereka nama dan HP-nya itu ada terpampang di poster di rumah sakit. Mereka siap dihubungi kalau ada kendala. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi untuk layanan informasi, pengaduan, pelaporan dan juga petugas piket semuanya sudah diatur sedemikian rupa sehingga ketika nanti menjelang Idul Fitri BPJS siap untuk melayani masyarakat begitu ya Ibu. Lalu bagaimana mekanisme pelayanan bagi peserta yang kemudian mudik keluar kota Ibu? Apakah tetap bisa berobat di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau harus di FKTP yang sama Ibu? Ya, jadi untuk masyarakat yang sedang mudik atau juga perjalanan dinas di luar dari domisilinya itu bisa akses ke FKTP yang tempat tujuannya itu karena di semua FKTP itu bisa melayani peserta. Di FKTP yang tidak terdaftar atau yang di luar domisili itu bisa maksimal 3 kali dalam sebulan. Dan itu juga tidak hanya di masa cuti Lebaran ini ya. Jadi sekarang pun, jadi itu seterusnya kalau lagi kita berada di luar kota itu bisa ke FKTP yang terdekat, misalnya yang terdekat saat itu misalnya lagi ke Jakarta ya dinas atau apa yang terdekat, apakah klinik atau puskesmas itu bisa dilayani. Bagaimana dengan IGD Ibu? Apakah kalau misalnya ada yang sakit saat sedang mudik itu apakah bisa langsung menuju ke IGD rumah sakit terdekat Ibu? Kalau kondisinya emergensi ya gawat darurat maka itu bisa di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia. Nah, tetapi yang namanya IGD ya instalasi gawat darurat untuk kondisi gawat darurat. Kalau tidak gawat darurat, bagaimana yang tadi bisa ke FKTP? Baik, jadi kalau di FKTP ada kesempatan 3 kali dalam 1 bulan, mungkin saat sedang mudik di luar kota bisa periksa dulu ke FKTP di sekitar tempat tujuan ya Ibu, dan maksimal 3 kali dalam 1 bulan. Kemudian untuk IGD bisa langsung saja menuju ke IGD dengan catatan memang dalam kondisi gawat darurat begitu ya. Baik, Pak Hakam, BPJS punya posko kesehatan di beberapa di Kota Semarang. Bagaimana dengan Dinas Kesehatan ini mempersiapkan layanan kesehatan di Kota Semarang menjelang Idul Fitri? Ya, kita biasa pada saat libur untuk Idul Fitri itu ada 5 titik posko ya yang sudah kita siapkan. Mulai dari perbatasan di daerah tol itu, tol Kali Kangkung, kemudian di Mangkang, di Serondol, pintu keluar dari exit tol Serondol itu, kemudian Simpang 5, satu lagi di Pandanaran, dan tentunya juga kita siapkan juga puskesmas IGD yang 24 jam, ada 4 ya, ada Purwoyoso, Candi Lama, kemudian Pandanaran di bawah ini, satu lagi Poncol, itu IGD-nya 24 jam. Belum lagi kita juga punya 10 puskesmas rawat inap yang tentunya juga IGD-nya bisa 24 jam. Kemudian selain itu, teman-teman puskesmas itu hanya benar-benar libur itu ketika tanggal merah.
Yang tidak tanggal merah, mereka masuk cuti bersama. Pada saat cuti bersama, itu teman-teman puskesmas tetap separuh ada yang bertugas di puskesmas. Jadi masyarakat Kota Semarang tidak perlu khawatir, atau mungkin yang tadi disampaikan sama Bu Dr. Sari, ada yang tiba-tiba datang ke puskesmas tempat kita, itu tadi, di cuti bersama kita tetap buka. Ada berapa di Kota Semarang? Ada 40 puskesmas. 40 puskesmas. Ya, yang tersebar di 16 kecamatan. Kota Semarang juga memiliki 38 rumah sakit. Masing-masing kecamatan sudah ada rumah sakit, kecuali cuma satu, Kecamatan Semarang Utara yang belum ada rumah sakitnya. Semuanya kecamatan masing-masingnya sudah ada. Nah, artinya UHC, BPJS, JKN PBI atau JKN PBI JK, kemudian Vaskes FKTP, ataupun rumah sakit, ini sudah kita siapkan. Nah, ini nanti mungkin di minggu-minggu mendekati Lebaran mungkin kita bisa zoom ya Bu, dengan rumah sakit untuk rumah sakitnya ada, tapi kalau SDM-nya dokter tidak ada kan bahaya ini. Nah ini kita akan atur, biasanya juga teman kawan-kawan dari BPJS dengan kami itu biasanya mengatur jadwal untuk sistem cutinya kawan-kawan Jawa. Jangan sampai rumah sakit yang jumlahnya sudah banyak, tapi kemudian pada saat liburan cuti Idul Fitri ini justru malah dokternya tidak ada yang standby. Ini juga pastinya kita akan bareng-bareng sama BPJS untuk nanti kita mengamati jadwalnya teman-teman Jawa dokter ini. Nah ini jadi kalau di Kota Semarang ini bukan hanya fasilitas kesehatannya saja yang diperhatikan begitu ya Bapak, tetapi juga tenaga kesehatan dan SDM-nya semuanya dikerahkan dan dioptimalkan untuk bisa melayani masyarakat Kota Semarang, bahkan mungkin pemudik yang kemudian singgah di Kota Semarang begitu. Terakhir Bapak, mungkin pesan-pesan untuk para pemudik yang mau mudik dari Kota Semarang maupun yang mudik ke Kota Semarang Bapak, apa pesan terkait dengan kesehatan yang harus dijaga atau mungkin informasi layanan kesehatan yang harus selalu update begitu Bapak? Ya, pastinya harus jaga kesehatannya. Kalau bawa mobil sendiri, bawa motor sendiri, pastikan Anda harus fit dulu sebelum kemudian harus mudik. Misalnya butuh waktu di atas 10 jam. Ya, kondisi motornya juga harus bagus. Kemudian kalau ngantuk, capek ya, istirahat. Dan tentunya di masing-masing kota atau kabupaten yang terlintas itu juga menyiapkan posko. Manfaatkan posko tersebut untuk kemudian beristirahat. Kemudian kalau sedang nggak enak, mungkin bisa dilakukan cek oleh kawan-kawan tenaga kesehatan yang memang bertugas pada saat itu. Yang kedua adalah jangan lupa mau dimanapun, selama masih di Indonesia, JKN Mobile itu pasti bisa dipakai. Ini kira-kira dari sekitar mobil atau motor Anda itu kira-kira puskesmas ada berapa kilo? Sudah bisa ya Bu ya? Bisa. Nah bisa. Itu keren memang, JKN Mobile keren. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pastikan juga bahwa obat-obatan yang memang misalnya mengonsumsi obat-obatan secara rutin ya, yang untuk penderita-penderita kronis itu jangan sampai kemudian ditinggal atau tertinggal. Karena tetap walaupun mau cuti 2 minggu atau cuti berapa hari, mengonsumsi obat-obatan secara rutin ya tetap harus dilakukan dengan sangat baik. Kemudian biasanya selepas Idul Fitri ya, selepas kita itu berpuasa 30 hari, yang terjadi adalah jangan sampai kita losdol. Tetap kita harus atur makan kita, pola makan kita harus kita atur, aktivitas fisik kita juga kita harus atur ya, minimal dalam 1 hari paling enggak kita mendapatkan 6.000 langkah. Seperti itu ya. Nah
Nah, itu dia tadi pesan sekaligus tips kesehatan begitu ya, terkait dengan persiapan mudik lebaran yang sebentar lagi akan kita hadapi begitu. Dan juga tadi sudah bersama kita ketahui ya bahwa isu yang beredar akhir-akhir ini jangan membuat kita terlalu khawatir, jangan membuat kita terlalu cemas dan panik, karena ada banyak sekali kanal, beberapa kanal bisa kita lakukan untuk terus update informasi dan bahkan status aktivasi dari BPJS PBI ini. Terima kasih Pak Hakam dan juga Ibu Sari. Semoga Kota Semarang selalu optimal dalam melaksanakan layanan kesehatan bagi masyarakatnya. Dan pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Opini edisi Ramadan. Setelah ini jangan lewatkan akan ada Q&A dari Gus Nurul Huda. Saya Bening Sasaning Tawang dan kedua narasumber yang telah hadir siang hari ini pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjawab pertanyaan seputar bulan Ramadan. Di dalam bulan puasa ada beberapa hal yang membatalkan puasa. Di antaranya adalah masuknya perkara apapun melalui 7 golongan yang yang terus. Seperti halnya 2 telinga, 2 lubang mata, 2 lubang hidung, 1 mulut dan 2 kubul dan dubur. Jadi jalan depan dan jalan belakang. Adapun perkara yang masuk selain melalui jalan itu tidak membatalkan puasa. Contohnya kita suntik karena sakit atau karena KB, itu tidak membatalkan puasa karena perkara itu masuk bukan melalui 7 jalan yang nerus. Kalau bahasa Qur'annya, bahasa kitabnya itu 7 jalan yang nerus, maksudnya yang kepada pencernaan, seperti itu. Wanita yang istihadhah itu tetap diwajibkan untuk berpuasa. Karena apa? Istihadhah itu darah penyakit yang sudah mewajibkan perempuan yang istihadhah ini untuk menjalankan sholat. Artinya ketika dia sudah memiliki kewajiban menjalankan sholat, maka syariat yang lain pun punya kewajiban untuk dijalankan. Gitu. Jika bulan Ramadan siang hari mimpi basah, apa yang harus kita lakukan? Bangun, setelah ingat kita mimpi, langsung mandi, teruskan puasanya. Sah. Itu. Yang tidak sah dan yang dosa besar, itu kalau jima di siang hari di bulan Ramadan, meskipun dengan istrinya sendiri. Itu yang sangat diharamkan. Saat adzan subuh, itu sudah masuk waktunya fajar. Masuknya adzan subuh itu pertanda habisnya waktu imsak, kan gitu. Imsak itu adalah lampu kuning, ngeker, hati-hati, kan gitu. Maka ketika waktu imsak sudah habis, masuk ke dalam waktu sholat subuh, maka sudah tidak diperbolehkan lagi untuk makan sahur. Muntah yang membatalkan puasa adalah muntah yang disengaja. Al-qai'u amdan. Jadi muntah yang disengaja, nggak pengen muntah dimuntah-muntahin, itu membatalkan puasa. Ketika ada suami istri berhubungan badan di malamnya bulan Ramadan, sampai pagi, sampai menjelang subuh atau sampai adzan subuh dia belum mandi, apakah puasanya sah? Sah. Selagi belum sampai kepada habisnya waktu subuh, masih sah puasanya. Kalau sampai dia mandi sampai akhirnya waktu subuh, maka puasanya tidak sah. Karena apa? Kewajiban mandi itu untuk menjalankan kewajiban sholat subuh. Jadi waktunya sampai akhir batas waktu sholat subuh. Suami istri yang menjalankan hubungan suami istri berjima, bersenggama di dalam siangnya bulan Ramadan, kan gitu, menyengaja seperti itu, maka itu termasuk golongannya dosa besar. Dia bisa membayarnya dengan satu, mengqadha dengan cara menjalankan puasa 60 hari berturut-turut. Kalau batal 1 hari, diulang dari hari pertama, 60 hari berturut-turut. Kalau tidak mampu, memberikan
makanan kepada fakir miskin 60 orang. Setiap orangnya 1 mud. 1 mud ya kurang lebih 7 sampai 8 on. Itu, dan orang itu harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun istri kita tuh halal bagi kita, tapi di bulan Ramadan melakukan hubungan suami istri di siang hari itu larangan dari agama. Demikian beberapa yang dapat kami sampaikan. Semoga di dalam bulan Ramadan ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu untuk menjalankan kewajiban-kewajiban di bulan Ramadan dan mampu menjalankan sunnah-sunnahnya sehingga kita betul-betul menjadi hamba yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على حي على الفلاح
لا